Ya, kita tinggalkan ini Bang ya. Kita coba masuk di isu yang lain. Ada hal yang menarik juga Bang sebetulnya, dan ini terjadi di mana-mana dan cukup menghentak juga di dunia maya sepertinya. Ini soal keamanan ini Bang. Seperti apa tingkat keamanan di Irland? Karena di beberapa tempat ada saya lihat kasus-kasus pencurian misalnya yang sampai kemudian melibatkan beberapa orang dari kampung-kampung lain Bang ya. Iya. Laporan dari polisi bahwa Herlang juga ada, tapi itu masih terendah di 10 kecamatan. Dan berbagai langkah telah kami lakukan sebagai camat. Pertama, rapat koordinasi. Yang kedua, kami sering turun ke lapangan bersama Kapolsek, Polda dan TNI untuk memantau keadaan Herlang. Cuma memang Herlang kan penduduknya 30.000 lebih. Tidak mungkin polisi dengan jumlah 20 orang akan mengawasi satu rumah per rumah untuk melakukan pengawasan. Nah, makanya kita minta Pak, semua desa lurah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Ya, dan ternyata ada beberapa desa yang sudah melakukan itu. Pak Taro sudah melakukan pengawasan, posko, kemudian bentuk kamase, Tanuntung, Borong, dan yang lain. Ya, karena sehingga stabilitas aman. Guntur juga begitu, tapi kita tidak boleh lengah Pak, tidak boleh lengah. Saya juga sampaikan masyarakat saya untuk tetap menjaga dan mawas diri dan keadaan yang ada sekarang. Dan memang saya lihat bahwa kasus-kasus ini yang muncul ini sebenarnya Pak, bagaimana ya, tidak usahlah kami sebutkan, tapi saya kira polisi sudah memahami itu dan mengetahui. Beberapa kasus yang terjadi di Herlang selama ini, dan ada beberapa kasus yang telah diselesaikan oleh Pak pihak kepolisian. Dan kita tetap selalu koordinasi di lewat WhatsApp bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Cuma kan kalau ini terjadi, tolonglah masyarakat untuk melakukan menjaga diri, melakukan pengawasan. Ya, sama dengan motor, jangan disimpan Pak di luar tanpa dikunci. Itu memberi peluang namanya. Rumah-rumah tidak dikunci rumah tak. Kan dikunci rumah tak. Lemari-lemari tutup ki. Karena sekarang memang ini banyak pencuri ringan, ya. Maksud saya kita paham dalam motif-motifnya, karena kami dengan pihak kepolisian sudah melakukan kajian, termasuk dengan pintu-pintu masuk yang kita jaga. Misalnya di Kebun Toka Mahasiswa, saya sudah perintahkan Pak Linggo untuk melakukan posko di perbatasan jembatan itu kita jaga. Sama di Borong, pintu masuknya juga, karena ini kan pencuri. Saya di Bontotiru, Bonto Bahari, dan kecamatan lain. Dan paling berani kan di Bonto Bahari, kemarin kita dengar di perkampungan ramai ada pencuri. Berarti ini kan bukan pencuri biasa, maksudnya ini kan pencuri paham, tahu kondisi rumah. Iya betul. Jadi yakin bahwa Herlang hari ini tetap sampaikan warga kita dalam kondisi aman, kondisi berkat koordinasi forum pimpinan kecamatan, desa dan lurah. Tapi yang dijaga bahwa kami ini tentu nggak punya waktu untuk menjaga semuanya. Iya betul. Ya, paling tidak kami patroli, makanya dibutuhkan kerja RK RT, kepala dusun, lingkungan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi ke masyarakatnya. Paling tidak turun mengedukasi warga untuk tetap tenang dan menjaga rumah-rumah atau semuanya. Iya, termasuk misalnya bagaimana masyarakat itu tidak memancing pencuri masuknya, termasuk tadi jangan memarkir kendaraannya di luar pekarangan dan membiarkannya tanpa dikunci stang misalnya, seperti itu. Kan masuk ke motor mau disimpan di jalan, pernah dikunci tengah malam, pasti tuh namanya manusia Pak, tidak ada tahu semua hatinya orang. Sama dengan rumah-rumah ya, harus tetap dijaga lah. Iya Bang. Baik Bang, ada perkembangan lain di Herlang misalnya yang mau disampaikan, termasuk misalnya bagaimana pelaksanaan infrastruktur untuk tahun 2025 ini, mengingat Herlang juga termasuk salah satu daerah yang rawan bencana Bang, rawan longsor. Siapa tahu ada capaian-capaian yang sudah dilakukan dan itu akan menjadi bagian dari langkah mitigasi bencana untuk tahun-tahun berikutnya Bang. Kemarin kan 2024 kami dengan Pak Kadis, Pak Bupati sudah melakukan peninjauan titik bencana yang terjadi di tahun 2024, dan alhamdulillah bahwa di DPI yang dikirim
Tahun ini kita dapat hampir 3 miliar, Pak. Wih, luar biasa Bang ya. Itu untuk titik bencana. Jadi mulai di Durian, Tanuntung, Basokeng itu sampai Bajang, pesisir, pesisir Dajo, pesisir Buton, sampai di Tukun di jembatan itu. Dan itu anggarannya besar. Dan memang kemarin untuk bencana kita sama-sama turun Pak Bupati, PUPR untuk meninjau langsung lokasi itu, badan bencana juga begitu. Dan kita tahun ini kita saya minta ke semua warga Herlang untuk sabar karena tidak semua Pak, bukan saja Bulukumba, semua daerah di Indonesia ini kan ada efisiensi anggaran. Betul, Bang, ya tentu anggaran kita dipangkas sampai ke tingkat bawah, tapi kita masih bersyukur bahwa kita masih dapat anggaran bencana. Untuk jalan mungkin kita sabar-sabar lah karena kita sudah mengusulkan, tapi apa mau dikata bahwa semua anggaran di dinas dipotong yang harusnya ada di kegiatan-kegiatan yang kita maksud itu. Tapi saya sebagai camat, saya juga terima kasih karena kemarin saya ke Makassar mengurus juga terkait dengan jalan dan hasil reses yang kemarin Haji Patudangi. Kami ketemu meminta agar tak bisa dibantu untuk jalan provinsi menjadi kewenangan untuk DPRD provinsi untuk diperbaiki nih jalan dari Borong sampai ke Singa yang merupakan jalan provinsi Tanah Biru ke Pak Tanete. Dan saya lihat kemarin sudah masuk di usulan pemerintah daerah ke tingkat provinsi, Pak. Jadi saya paham ini program. Kalau terus Pak Patudangi saya sampaikan langsung dan bahwa dari provinsi, mulai teman di provinsi, dan dia mengarahkan kami untuk menghubungi dinas PUPR mulai dengan kepala bidang jalan dan jembatan. Ya kita syukur ada Pak, ada untuk tahun depan 2026 untuk program itu. Ya, sudah bisa dipastikan itu Bang ya? Itu kan baru diusulkan pemerintah provinsi, gitu, ya. Pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan itu bisa kita nikmati tahun depan. Dan kita berjanji lah, tapi kita pemerintah selalu berupaya penuh untuk bagaimana membangun wilayah kecamatan Herlang ini. Karena saat ini kalau orang berbicara jalan, Herlang ini kan tidak sampai 10 kilo jalan yang belum diaspal, Pak. Ya, itu bukan jalan desa ya, bukan jalan tani, tapi jalan kabupaten. Ya, dan itu mungkin dari Tinggal Butung ke Turunan Biru, kemudian ada di Borong juga yang belum pernah kita sentuh aspal, tapi hampir semuanya sudah disentuh aspal, kecuali jalan-jalan tani yang memang merupakan kewenangan pemerintah desa mulai dengan dana desa. Dan memang Herlang hari ini yang selalu menjadi keluhan adalah Tanuntung Basokeng, kemudian Kalumpang, kemudian Patinoang, itu menjadi. Tapi ini kan kemarin kita sudah dorong masuk, tapi namanya ada dalam impres yang tidak turun. Dan kita selalu mencoba Pak, karena ini program tidak selebih yang datang, tapi niat kita pemerintah daerah dan kecamatan selalu bekerja untuk memikirkan infrastruktur yang belum dikerja. Apalagi sekarang kan kita sudah punya 2 anggota DPRD, masa Mami 2 anggota DPRD ini kita tidak mampu eksekusi hal-hal yang. Tapi ingat bahwa ini tergantung kondisi negara, ya. Kalau negara sudah baik, negara sudah ada, pasti dikerjain nih Pak, insya Allah. Ya. Tapi sepertinya keluhan-keluhan itu tetap ramai juga di medsos siapanya. Ya kan begini, saya ini ada yang memanfaatkan konten cari cuang, tapi menjelekkan kampungnya yang diupload jelek-jelek. Jadi saya juga balas, karena saya sekarang camat konten Pak, saya juga balas-balas dengan mengupload program-program pemerintah positif, jalan-jalan yang bagus. Jadi sama di kemarin saya ada konten di ibu kota ini jalan di ibu kota itu kan masih bagus Pak. Kalau berbicara kualitas, kuantitas, ini kan sudah lebih 10 tahun, tapi masih bagus. Masih bagus. Nah, ya. Dan salah ini kan begini Pak, salah satu yang menyebabkan infrastruktur jalan itu jelek, saya lihat setelah kami keliling-keliling, pertama kan kepedulian kita terhadap jalan. Misalnya drainase dibangun, ditimbuni longsor, kemudian ditimbuni kayu-kayu di bawah. Kemudian ini jalan Pak, pinggirnya kadang tinggi di rumput Pak, kiri kanan, jadi airnya tidak ke got tapi jalan ke jalan. Nah aspal itu tidak tahan dengan jalan. Jadi kesadaran warga yang diutamakan, ya. Kesadaran bahwa ini memang jalan milik kita. Kalau semua Pak dibuangkan kepada pemerintah, itu susah. Misalnya drainasenya biar banyak sampah di bawah tanah, tapi
selalu pemerintah diharap. Nah ini kita dorong masyarakat untuk berdayakan hidup bersih. Ya karena yang kena juga imbas adalah kita sendiri. Iya. Nah yang kedua, longsor terjadi karena ada penebangan kayu yang bebas. Nah, ini juga perlu mungkin jadi perhatian kita. Dan banyak contoh bahwa di Herlang ini kemarin terjadi longsor itu barusan Pak. Karena emang kenapa terjadi longsor kemarin itu kejadiannya karena ditebang ini Pak. Kayu yang seharusnya tidak semua ditebang lah. Seharusnya ada aturan, ada diameternya berapa misalnya di apa, tapi ini susah juga kan, orang kadang bilang makan kayuku, wah ini susah. Dan kita susah untuk menyampaikan itu. Tapi kan edukasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan itu kan tetap jalan Bang. Termasuk saya lihat di beberapa tempat ini atas inisiatif Camat Herlang itu ada kerja bakti begitu Bang ya. Ya makanya kan begini, saya sering katakan kerja bakti itu dari hati. Jadi jangan kerja bakti nanti diperintah Pak. Iya. Jadi kemarin saya juga buat kebijakan, saya tidak menandatangani pencairan desa itu absennya, kalau tidak bersih. Iya. Tidak bersih itu sudah kita lakukan, tapi kan ini kan pencairan kan 3 bulan, akhirnya 1 bulan bekerja, 2 bulan berhenti lagi. Tapi masalah juga dusung lingkungan yang aktif bekerja kerja bakti. Dan ini Pak, Jumat depan kami undang TNI Polri, pemerintah untuk kita turun ke pesisir di pesisir Dajo ke Alorang untuk bersih-bersih pantai lah. Ya, itu yang kita lakukan Pak. Terus kita bekerja, terus kita sebagai tanggung jawab kita di wilayah kecamatan, dan saya kira juga desa-desa lain sudah aktif melakukan kegiatan kita kerja bakti. Iya begitu. Ya, walaupun belum semua juga dusun terlibat. Ya. Oke, baik Bang. Waktu ternyata banyak menyita nih Bang. Ada sekitar ya di atas 30 menit diskusi gitu Bang ya. Wah. Ya, jadi ya terima kasih Bang. Ini siap. Ya, salah satu pejabat yang ada di Bulukumba yang paling sering komunikasi dengan kami, paling sering menyampaikan program-program dan capaiannya. Dan saya berharap sebenarnya pejabat-pejabat yang lain, OPD-OPD lain, ya jika berkenan ya mari kita diskusikan, mari kita sampaikan apa yang bisa disampaikan agar masyarakat Bulukumba ini bisa tercerahkan bahwa ini yang telah dilakukan oleh pemerintah dan ini ke depan ya akan dilakukan lagi ya seperti itu Bang ya. Ya, terima kasih Bang atas waktunya berdiskusi dengan kami. Jangan pernah untuk merasa lelah, merasa capek untuk kami ajak diskusi Bang ya. Iya siap Bang, siap. Kita ini tugasnya begitu Pak, menyampaikan informasi semua orang dengar. Iya, baik terima kasih Bang. Orang bahasa mengeluh. Iya. Atau ada pesan yang mau disampaikan Bang untuk masyarakat Bulukumba khususnya masyarakat Herlang Bang? Ya kalau terkait dengan program ketahanan pangan, saya katakan jangan takut gagal. Iya, tapi betul. Jangan takut gagal. Gagal jika tidak mencobanya. Iya. Nah, yang kedua, sebagai pemerintah kecamatan, saya minta saudara-saudara saya di Herlang, postilah yang baik-baik, postilah yang positif. Jangan karena cuang kita mempost yang jelek-jelek tentang Herlang. Mari kita bersatu, kita diskusi. Karena saya Pak, orang lapangan gampang ditemui dan kita sama-sama telepon-teleponan dan kita undang kami di warga untuk diskusi tentang Herlang. Kira begitu Bang. Iya. 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 Makasih Bang atas. Iya. Makasih atas waktunya Bang ya. Iya. Terima kasih Bang. Iya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Bang. Terima kasih. Iya, siap ya. Iya, baik guys, itu akhir diskusi saya dengan Camat Herlang. Bapak Andi Vidya Sama, luar biasa apa yang disampaikan tadi ya. Tentu sebagai masyarakat ya kita dukung apa yang telah dilakukan oleh Pak Camat atau apa yang akan dilakukan ke depan ya tentu kita ya dukung dan kita apresiasi. Dan akhirnya ya jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like dan share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.